Banyak juga yang menerka kemudian apa makna pertemuan dari Sri Sultan Hamengkubuwono X dengan Presiden Joko Widodo yang berlangsung minggu kemarin. Pertemuan tertutup sekitar 1 jam. Presiden Joko Widodo ini bertemu dengan Sri Sultan. Kemudian apa makna yang bisa kita ambil dari pertemuan ini, Mas Nyarwi? Ya, soal isi pertemuan tentu karena tidak dipublish ya kita tidak tahu ya, Betul. Putri ya. Tetapi kan rangkaian pertemuan dilakukan Pak Jokowi itu kan setelah dari para capres-capres ini bertemu kan. Artinya kan baru kemarin-kemarin kan gitu. Saya kira dugaan saya ya itu juga pertemuan dari satu tentu Jokowi sebagai presiden, kepala negara, kepala pemerintahan juga. Dan yang kedua Sri Sultan sebagai tokoh senior juga ya, selain sebagai gubernur, raja gitu ya. Tapi juga harus diingat Sri Sultan ini juga tokoh reformasi 98 juga ya, yang ikut mendorong dulu reformasi 98 ketika Orde Baru berganti transisi ya ke reformasi. Saya kira di sana banyak hal lah yang dugaan saya ya yang dibicarakan yang sifatnya ya ini kan pertemuan satu raja plus negarawan juga, yang satu negarawan kan gitu. Saya kira juga akan pembacaan terhadap Republik ya, kondisi Republik itu juga Republik Indonesia saya maksudkan, itu saya kira juga menjadi poin yang paling penting. Tetapi paling enggak bagus juga Pak Jokowi menemuinya belakangan. Kenapa? Karena kan paling enggak kan sudah ada rangkaian capres-capres yang sowan. Nah ini berikutnya Presiden Republik Indonesia ketemu Sri Sultan. Kan pertemuan Pak Jokowi kan sendiri ya, saya sebagai kepala negara berbeda dengan yang tadi yang dianggap misalnya dekat dengan Pak Jokowi atau dukung Pak Jokowi, apalagi misalnya putranya Pak Jokowi. Nah tadi Bung Daniel kan bilang Prabowo dengan Pak Gibran kan yang ketemu Sri Sultan. Nah ini kan berbeda. Saya kira ya ini bagian pengen menunjukkan bahwa keberadaan Sri Sultan tentu secara simbolik ya itu dibutuhkan. Masih dibutuhkan oleh negeri ini ya, oleh para elit juga sebagai rujukan gitu ya. Kemudian juga sebagai simbol untuk kenetralan juga mungkin ya, netralitas sebagai simbol untuk merawat demokrasi sekaligus dalam kondisi yang sebenarnya juga di Indonesia ini menjadi unik ya. Jogja kan juga kadangkala bagi yang tidak pernah tinggal di Jogja itu kan bingung ya. Jogja monarki kok tetapi ide-ide demokrasinya berkembang, banyak pemikir demokrasinya juga di sana gitu. Tetapi faktanya juga berkembangnya seperti itu gitu. Jadi merasa nyaman dengan pemimpin dengan pola yang seperti itu. Nah, saya kira juga ini menjadi kesempatan istilahnya bahan ya secara simbolik kita belajar bahwa kearifan para tokoh untuk terus-menerus berkomunikasi, menjaga proses politik supaya tetap adem ya. Selain kan di balik pertemuan itu misalnya sebelumnya ya di luar konteks pertemuan dengan Sri Sultan ini kan konon juga terjadi Jawa Tengah ini rebutan kandang banteng dengan ini basis ini. Nah, tentu ini kan panas ya. Untuk supaya panas tentu harus ada yang dingin-dingin kan gitu. Jadi biar Pilpres kita ini juga berimbang, kompetisi tetap kompetitif luar biasa, tetapi juga hatinya semangatnya juga tetap dingin untuk Republik gitu. Kira-kira gitu. Baik, pernyataan penutup juga mungkin singkat dari mulai Bang Daniel terlebih dahulu, silakan Bang Daniel. Iya, pada prinsipnya tentu semangat Pak Prabowo adalah bagaimana memahami demokrasi Indonesia itu secara khas. Dan salah satu simbol kekhasan demokrasi Indonesia itu adalah kepemimpinan Sri Sultan di Yogyakarta. Dan itu harus terus-menerus kita jaga, kita rawat sebagai khasanah kebudayaan sekaligus khasanah demokrasi Indonesia. Kemudian kedua, tentu Pak Prabowo ingin memastikan falsafah Jawa. Beliau terus berjuang, terus-menerus menjaga demokrasi kita, menjaga kebudayaan kita, kehidupan kebangsaan kita. Itu adalah simbolisasi seperti sering disampaikan dalam falsafah Jawa. Urip iku urup gitu. Hidup ini ya menyala, hidup ini ya memberikan kebermanfaatan, dan kebermanfaatan itu ingin terus diberikan Pak Prabowo tanpa ojo dumeh gitu, jangan mentang-mentang gitu. Yang jelas Pak Prabowo ingin demokrasi kita semakin baik, tentu bukan demokrasi yang liberal, tapi demokrasi yang menjaga hasanah kebudayaan kita. Terima kasih. Baik, nah selanjutnya juga Bang Miftah, silakan Bang Miftah, pernyataan penutup singkat Bang Miftah. Karena semua harus ada Bang Miftah, sepertinya ada kendala komunikasi kami dengan Pak Miftah, kami tidak bisa mendengar Bang Miftah. Langsung saja Bang Nahra, silakan. Ya, yang pasti Pak Anies tidak akan istilahnya akan menjaga apapun titah maupun nasihat maupun warah ya dari Sinun ya, dari
beliau Sultan itu karena apa? Ya, saya yakin sekali waktu pertemuan itu memberikan wawarah, memberikan nasihat-nasihat yang itu harus dilaksanakan. Jangan sampai kemudian wawarah itu atau nasihat itu kemudian diingkari dalam perbuatan sehari maupun dalam mengambil kebijakan nantinya. Ini kan yang paling penting kan. Kalau hanya kita mengaku di muka televisi seperti ini kan mudah. Kita sesuai dengan karakter Pak Sultan, Sinuhun dan seterusnya. Tapi nanti coba setelah ini, apakah kembali ke aslinya atau tidak? Pak Anies menjaga itu. Jadi sebelum maupun sesudah Pak Anies akan tetap seperti itu sebagai sosok yang sopan santun, negarawan, yang beliau adalah memelihara adat istiadat sesuai dengan visi misi beliau bahwa Amin, Anies Mohaimin akan menjaga adat budaya Nusantara Indonesia ini menjadi sesuatu yang memang original. Baik. Original. Jadi memang harus kita jaga sesuai dengan apa? Ciri khas Keraton Yogyakarta ketika berpisah itu bahwa Keraton Yogyakarta akan memelihara keaslian ya budaya, adat istiadat termasuk sebagai keraton Islam dan sebagainya itu yang harus dijaga. Supaya Pak Anies tidak dianggap menginginkan habis pertemuan dengan raja dengan Sinuhun kok ternyata setelah ini kembali lagi seperti itu, nggak sopan, nggak adat istiadat dan seterusnya. Ini akan dijaga insya Allah. Baik, nah kami juga mungkin coba untuk bisa menghubungi Bang Miftah. Apakah masih terhubung dengan kami? Silakan Bang Miftah. Ya, baik. Sudah bisa dengar dengan clear. Baik, silakan Bang Miftah, singkat saja, silakan. Baik, ya pada prinsipnya banyak nilai-nilai luhur kepemimpinan di Jawa yang harus dipraktekkan oleh pemimpin nasional. Jadi pemimpin jangan adigang, adigung, adiguna. Jangan sembarangan menggunakan kekuasaan. Pak Jokowi juga dulu di awal menjadi presiden pernah menasihati pemimpin itu mesti lamun sira sakti ojo mateni. Meskipun kamu sakti kamu jangan mateni orang. Lamun sira banter ojo disii. Kamu kenceng tapi jangan salip-salip dengan cara curang. Lamun sira pinter ojo minteri. Jadi kira-kira banyak sekali yang tadi juga disampaikan oleh Mas Daniel. Segala wisdom, hikmah kepemimpinan inilah Mamayu Hayuning Bawono ini yang ingin dipraktekkan, dilanjutkan oleh puluh yang akan segera berpindah kepada Ganjar Pranowo, Presiden Rakyat. Kira-kira begitu. Oke, baik kita nantikan tentunya. Nah yang pasti perbincangan ini juga usai di segmen ini. Terima kasih Bang Miftah, Bang Daniel terima kasih, Bang Nara terima kasih, Mas Nyarwi juga terima kasih. Dan sesaat lagi Agita juga akan kembali menemani Anda dengan rangkaian informasi menarik tentunya. Silakan Agita. Ya betul sekali Pupi dan juga pemirsa. Sesaat lagi Apa Kabar Indonesia Malam akan menghadirkan informasi banjir bandang yang terjadi di Pagar Alam Sumatera Selatan. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.